Kali ini sebelumnya aku mau ngomong, karena channel aku masih baru, jangan lupa support kalian untuk subscribe channel ini, dan bisa juga follow Instagram aku yang tertera di bawah video ini. Oke, kali ini aku love reading terupdate untuk fire sign. Fire sign itu elemen api. Elemen api yang ada 3 zodiak. Pertama Aries, kedua Leo, ketiga Sagittarius. Jadi kalau Aries itu buat kalian yang kelahiran tanggal 20-an Maret sampai 20-an April, sekitaran itu ya. Sedangkan kalau Leo itu buat kalian yang kelahiran tanggal 20-an Juli sampai 20-an Agustus, sekitaran itu. Dan Sagittarius untuk kalian yang kelahiran tanggal 20-an November sampai 20-an Desember, sekitaran itu juga. Oke, jadi aku mulai dari yang pertama. Kita mulai dari Aries. Oke. Aku tarik energi kamu dulu ya, Aries. Pertama, Death. Wow. Apa yang terjadi, Aries? Kamu kenapa? Ada Eight of Swords, Knight of Cups, the Hierophant, Ace of Wands, dan King of Swords. Sekarang kita lihat energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Bisa gebetan atau pacar, bisa juga mantan atau istri atau suami ya. Jumping card, Page of Cups. Lalu ada Page of Wands. Kemudian Five of Pentacles, King of Cups. Lalu Queen of Cups dan Three of Pentacles. Oke, Aries. Jadi kita lihat situasi asmara kamu. Di baris pertama ini apa yang kamu rasakan ya, Aries? Sedangkan di baris kedua apa yang dirasakan oleh dia, orang yang sedang dealing dengan kamu. Ini bisa juga vice versa. Kalau baris pertama ini bisa kamu, baris kedua ini bisa dia, berarti bisa juga terbolak-balik gitu. Dan pembacaan ini secara general bisa cocok bisa enggak. Kalian respon dengan bijak dan ambil aja hal-hal positifnya gitu. Nah, Aries, aku lihat kamu di sini sedang bertransformasi.
Mungkin ada banyak kejadian, banyak peristiwa yang kamu alami selama ini yang membuat kamu itu pengen menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi entah kenapa di sini aku lihat kamu masih stuck sama orang ini. Kamu masih stuck sama orang yang sedang dealing dengan kamu ini. Jadi kamu stuck sama beberapa kejadian yang kalian alami, yang menguras emosi, yang menguras hati dan pikiran gitu. Ada beberapa konflik yang terjadi di hubungan kalian. Konflik ini yang aku lihat, ini bisa soal finansial, bisa juga soal isu orang ketiga gitu. Tapi apapun yang terjadi di hubungan kalian ini, kamu udah melakukan transformasi, kamu udah melakukan suatu perubahan, baik secara mental maupun secara mungkin materi gitu. Tapi di sini kamu kebanyakan ada yang terbangun secara spiritual, ada yang lebih menjadi orang yang beriman, ada yang menjadi orang yang lebih berserah sama yang di atas gitu. Dan kamu pengen membuat suatu keputusan, supaya hubungan ini bisa menjadi lebih baik gitu. Sedangkan dia, orang yang sedang dealing dengan kamu, dia itu cinta sama kamu. Tapi mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan Aries, dia itu pergi meninggalkan kamu untuk orang lain. Dan aku ngerasa di sini dia itu masih memendam rasa yang sangat dalam buat kamu. Jadi mungkin kepergiannya ini karena ada pengaruh dari lingkungannya, pengaruh dari orang ketiganya itu, atau pengaruh dari lingkungan keluarga maupun pertemanan gitu. Dan aku juga ngerasa sifat kamu selama ini ngebuat dia tidak terlalu nyaman, sehingga dia memutuskan pergi dari kamu gitu. Oke, coba kita clarify dulu ya. Jadi untuk baris pertama, ini ada Three of Pentacles. Nah, dia itu dipengaruhi oleh orang lain, tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja kamu yang seperti itu juga gitu. Karena energinya di sini kebolak-balik gitu. Bisa dia yang seperti itu, bisa kamu yang ada dipengaruhi sama orang lain. Makanya hubungan ini goyah jadinya. Ada death. Nah, di sini kamu yang terlihat sangat bertransformasi. Mungkin banyak energi dari Aries yang melakukan kesalahan dulunya. Itu mungkin beberapa dari Aries ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat selama ini yang membuat dia tidak nyaman sama kamu, yang membuat dia itu sedih selama bersama kamu, itu harus kamu ubah, itu harus kamu perbaiki, jangan kamu ulangi lagi kayak gitu. Lalu ini ada dua ya, ada The Devil. Beberapa dari Aries bisa saja sangat addiction dengan sesuatu hal yang negatif, misalnya berada dalam lingkungan yang toksik, atau ada ketergantungan dengan hal-hal yang jelek ya, kayak
addiction seks, addiction alkohol, kayak gitu-gitu. Mungkin beberapa dari kalian aja kayak gitu. Jadi itu ada kemungkinannya yang membuat si dia itu nggak nyaman sama kalian. Terus ada Knight of Pentacles. Karena kalian di sini, karena kamu ya Aries, udah tahu situasi ini jadi membuat dia pergi. Kamu udah sadar kalau tingkah laku kamu membuat dia nggak nyaman dan meninggalkan kamu. Di sini aku lihat pada saat kamu bertransformasi, pengen berubah menjadi orang lebih baik, kamu di sini jadi ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi pergerakan kamu masih lambat. Jadi pergerakan kamu itu lambat mungkin karena banyak faktor. Bisa faktor mental yang harus disiapkan dulu, atau ada pengaruh sana sini juga. Lalu ada Four of Wands. Nah, ketika kamu udah terbangun secara iman, spiritual, udah terbangun secara mental dan perubahan yang lebih baik, disinilah hatimu tergerak untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang serius. Kayaknya beberapa dari Aries udah pengen melamar kekasihnya, pengen berkomitmen dengan kekasihnya gitu. Ada The Empress. Jadi kalau dulu misalnya ada hal-hal negatif, hal-hal buruk yang selama ini terjadi di hubungan kalian, di sini kamu berusaha mengambil hikmahnya dan kamu kembali lagi untuk mencintai dia, tapi dengan cara yang lebih baik. Nah, kalau di hubungan ini tuh kerasa kalau kamu itu sebenarnya masih pengen mempertahankan dia, tapi kamu lebih kayak mencintai dia dengan ikhlas. Jadi mau dia kembali lagi atau ke kamu nggak terlalu mikirkan hasilnya gimana. Tapi ya tadi sih, cinta kamu ke dia itu sekarang lebih lembut, lebih banyak ikhlas. Ada niatan untuk memperbaiki, tapi tidak memaksakan ya gitu. Oke, jumping card. Ini ada Six of Swords. Nah, kayaknya dia ide yang pengen menarik diri, yang pengen meninggalkan kamu, melepaskan kamu. Karena mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan kalian Aries, dia udah nggak nyaman sama kamu dengan perlakuan kamu selama ini, makanya dia menarik diri. Lalu ada Two of Pentacles. Nah, dia kayaknya punya pilihan lain selain kamu. Ada orang lain mungkin ya. Dan ada Two of Wands. Walaupun demikian, dia wait and see. Dia menunggu kamu dan melihat situasi. Melihat situasi itu kayak gini, kayak apa masih bisa hubungan ini diperjuangkan? Apa masih bisa dia kembali atau kamu yang kembali ke dia? Dia masih memantau situasinya. Lalu ada Page of Cups. Nah, dia rindu sama kamu karena masih ada rasa cinta itu. Dia sayang sama kamu, tapi dia nggak mau lagi action ke kamu karena dia rasa apa yang kamu buat selama ini itu buat dia nggak nyaman gitu. Ada Page of Swords. Nah, dia stalking kamu Aries. Dia mau lihat kamu ada perubahan atau enggak, kamu berubah atau enggak, berubah menjadi lebih baik atau enggak. Dia mantau, dia lihat kamu dari jauh. Dan ada The Tower. Dia ingat banget saat kamu menyakiti dia, saat kamu membuat hubungan ini porak-poranda. Dia ingat banget. Jadi
untuk Aries, aku sih nyaranin selain kamu bertransformasi, selain kamu berubah menjadi lebih baik, kamu juga harus lebih banyak berjuang untuk orang ini. Kalau kamu memang mau hubungan ini bertahan. Sekarang kita lihat message dari Moments Angels-nya di dompet cute ini. Oke, aku ambil tutup mata ya, tidak mengintip. Pertama ada separation. Jadi kalian memang lagi berpisah, lagi jeda, lagi break. Ada free yourself, bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran yang negatif, bebaskan dirimu supaya kamu itu rileks. Walaupun kamu punya kesalahan, kamu nggak perlu terlalu sering meratapi itu. Lebih bagus kamu actionnya itu lebih kayak berubah menjadi orang yang lebih baik dan melakukan sesuatu untuk memperjuangkan hubungan ini. Let your friends help you. Jangan segan-segan meminta bantuan teman, tapi teman-teman yang membangun, jangan teman-teman yang mempengaruhi kamu ke hal-hal negatif. Harus pintar loh memilih teman yang bisa ngasih saran membangun atau enggak. Ada wedding, kalau bisa hubungan diperjuangkan pasti bisa berujung pernikahan. Lalu engagement, nah wedding and engagement, jadi bisa tunangan, bisa menikah, pokoknya hubungannya ke jenjang yang serius kalau diperjuangkan. Terus ada express your love, tunjukkan cintamu. Kalau kamu Aries bener-bener cinta sama dia, bener-bener sayang sama dia, jangan lepasin dia. Kamu harus bisa memperbaiki situasi, apalagi kesalahan yang kamu buat selama ini harus bisa kamu perbaiki. Kamu harus optimis, kamu harus berjuang, kamu harus yakin kalau memang dia adalah orang yang kamu inginkan selama ini. Kamu harus fighting, harus berjuang, kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja buat Aries. Kalau cocok, disyukuri. Kalau nggak cocok, ambil hal-hal positifnya aja, ambil cerita positifnya aja, gitu. Dan kalau misalnya kalian suka sama cerita ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah! Sekarang kita ke Leo. Selanjutnya ada Leo ya. Kita bahas yang Leo. Aku tarik energi kamu dulu ya, Leo. Kita lihat energi kamu, Leo. Wow. Jumping card, the Emperor. Oke. Kedua, Magician, sama ini double Seven of Swords, Two of Wands, Three of Pentacles, dan Seven of Cups. Kemudian kita lihat energi orang yang dealing dengan kamu. Bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa istri atau suami ya. Pertama, Three of Cups. Wow. The Empress. Two of Cups. Okay. Ace of Wands. Nine of Swords. Nine of Swords, sorry. Big but 10 of Cups.
Wah. Oke. Jadi Leo, yang baris pertama ini bisa energi kamu, baris kedua ini energi orang yang dealing dengan kamu, bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Pembacaannya secara general, bisa cocok, bisa enggak. Kalian ambil hal-hal positifnya aja. Oke. Di sini aku lihat ya, Leo. Kamu menghadirkan orang ketiga dalam hubungan ini. Terlihat kayak gitu. Entah itu karena kamu punya banyak pilihan, entah itu karena kamu masih ragu sama pasanganmu ini. Jadi di sini kamu masih ngelihat nggak hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang yang kamu lihat, yang kamu apa ya istilahnya, kamu seleksi untuk menjadi pendamping kamu. Di sini kamu tuh bisa menutupi kecurangan kamu ini. Kamu bisa memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Nah, aku juga lihat di sini ada beberapa yang dari Leo itu dipengaruhi sama orang-orang di sekitarnya. Jadi karena dipengaruhi itulah kalian terlihat seperti ada orang ketiga gitu. Kamu ya Leo. Kayak gitu yang aku lihat. Sedangkan pasangan kamu di sini juga aku rasa dia nggak jauh beda dengan kamu. Dia di sini juga ada tripartite relation. Jadi apa ya? Ada orang ketiga juga yang dia buat dalam hubungan ini. Cuma aku rasa di sini beberapa dari kamu ya Leo, mungkin ada yang ditinggal sama pasangan kamu, ada yang ditinggal sama orang ini karena dia berkomitmen dengan yang lain, dia memilih yang lain. Atau bahkan mungkin di sini ada yang udah menikah sama orang lain. Jadi dia ninggalin kamu untuk menikah dengan orang lain. Kamu tahu kalau sebenarnya dia itu orangnya bisa membahagiakan kamu, bisa membuat kamu nyaman. Namun selama ini mungkin beberapa dari Leo melakukan hal-hal yang terkesan egois, melakukan hal-hal yang tidak jujur, yang membuat orang ini pergi dari hidup kamu untuk bersama yang lain. Gitu. Sekarang kita lihat clarify-nya. Pertama, Page of Swords, Page of Wands ya. Nah, kalau misalnya orang ini belum pergi bersama yang lain, beberapa dari Leo optimis kalau hubungan ini bisa berhasil. Lalu ada Temperance. Cuma beberapa dari Leo itu sekarang lagi healing, lagi mencoba menselaraskan ya
menselaraskan antara hati dan pikirannya. Ya mungkin di hubungan kalian ini sering banget ada isu orang ketiga, tapi masih pengen hubungan ini bertahan. Ya akhirnya Leo memilih untuk healing dulu, untuk seimbangkan hati dan pikirannya, terutama soal emosional, supaya lebih siap lagi memperbaikinya. Lalu ada Two of Swords. Beberapa dari Leo itu bingungnya gini ya, kalian cinta sama orang ini, kamu cinta sama orang ini, orang yang dealing dengan kamu, tapi karena kamu merasa ditipu, dikhianati, itu yang membuat kamu jadinya stuck gitu, jadi sulit untuk berjuang lagi. Wah, ada dua nih. Pertama ada King of Pentacles. Nah, jadi Leo itu kalau dilihat secara ini ya, secara visual, kayaknya kamu itu orang yang bisa bikin nyaman banyak orang, bisa bikin orang terpikat sama kamu. Itulah yang ngebuat kamu jadinya ngerasa banyak pilihan, kamu ngerasa banyak yang mau sama kamu gitu. Jadi ya itu tadi, kamu menghadirkan isu orang ketiga dan dia juga kayak gitu. Ada Seven of Swords. Nah, kamu masih ada ego, kamu nggak jujur dengan perasaan kamu sebenarnya kalau kamu cintanya sama orang ini doang. Ini malahan kamu ngasih harapan ke yang lain juga. Akhirnya ya dia ngerasa kamu punya orang ketiga. Lalu ada Six of Cups. Nah, walaupun kamu banyak pilihan, kamu tahu sudah banyak perjalanan yang kamu lalui dengan orang ini. Itulah yang membuat kamu pada akhirnya sadar kalau hubungan ini gak boleh main-main lagi, gak boleh ada ngerasa banyak pilihan lagi gitu. Sekarang kita clarify baris kedua ya. Ada Five of Cups. Nah, untuk pasangan kamu yang meninggalkan kamu ya Leo, dia itu sebenarnya menyesal juga karena dia punya orang ketiga. Dia juga ngerasa kehilangan kamu, apalagi kalau hubungan ini udah berpisah, apalagi kalau kalian udah gak ketemu lagi. Dia itu sebenarnya kehilangan kamu. Terus ada The Fool. Dia memulai awal yang baru dengan yang lain, atau ada niatan dia juga. Apalagi kalau dia ini orangnya udah sadar dengan keburukan orang ketiga, dengan hadirnya orang ketiga itu nggak berdampak baik. Di sini dia pengen memulai sesuatu untuk memperbaiki hidupnya, memperbaiki hubungan. Terus ada Judgment. Nah, dia berharap ada pertemuan dengan kamu. Kamu pun sebenarnya nggak jauh beda. Kamu juga pengen bertemu sama dia dan memulai lagi yang baru. Ada Strength. Butuh kekuatan untuk menurunkan ego, untuk menurunkan hati yang keras, meluluhkan hati yang keras. Dan butuh kekuatan juga untuk berusaha memperjuangkan hubungan ini. Jadi jangan lagi mainkan sifat keras dan ego. Lalu ada The Tower. Nah, apa yang kamu lakukan ke dia ya Leo, dia ingat. Dia sangat tersakiti dengan apa yang kamu perbuat sama dia, terutama soal banyak pilihan. Dia begitu ngerasain sakit saat kamu merasa kamu banyak pilihan.
saat kamu ngerasa ragu dengan dia. Dia sangat ingat rasa sakitnya. Lalu ada Ace of Wands. Dia masih ada kemauan buat kamu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Mungkin ada salah paham di antara kalian. Kamu ngerasa kamu banyak yang suka ya Leo. Kamu ngerasa kamu banyak pilihan, jadinya dia cemburu. Dia ngerasa kamu punya orang ketiga. Akhirnya dia juga menghadirkan third party relation lagi. Dia menghadirkan orang ketiga juga. Akhirnya ya gitu, kalian saling menyakiti. Padahal ya, kalau orang yang saling mencintai tidak boleh seperti itu sayang. Oke, lu tarik pesannya ya. Oke, dibuka dulu. Aku ambil dengan tutup mata. Pertama ada deception, topeng. Nah, kamu itu kalau memang beneran cinta, perjuangkan dong. Jangan ngerasa karena banyak yang suka, jadinya suka-suka sama orang ini. Jangan begitu. Cinta itu gak bisa dipermainkan sis bro. Pay attention to the red flags. Perhatikan tanda-tandanya, benang merahnya. Karena kalau udah ada isu orang ketiga, itu tandanya apa? Tandanya hubungan ini gak sehat. Jadi jangan mulai sesuatu yang buruk kalau gak pengen terjadi yang buruk. Worth waiting for, divine timing. Percayalah akan ada takdir yang membuat kamu tuh tahu apakah orang ini jodoh kamu atau enggak. Jadi jangan lakukan hal-hal buruk, jangan melakukan sesuatu yang negatif, supaya nanti ketika takdir berbicara, kamu nggak menyesal. Release your ex. Nah, jadi release your ex ini bisa kayak gini. Bagi kalian yang menghadirkan orang ketiga, terutama orang dari masa lalu, coba jangan lagi hadirkan dia, lepaskan dia yang bisa mengganggu hubungan kalian yang sekarang ini. Nah, ini bisa juga supaya kalian melepaskan sifat-sifat buruk kalian di masa lalu. Kalau selama ini ngerasa banyak yang suka, ngerasa masih main-main, coba jangan lagi diulangi. Lepaskan sikap-sikap yang buruk itu. Make the effort. Buat suatu upaya. Kalau kamu dan dia memang pengen hubungan ini bertahan, ya kalian juga harus bisa memperjuangkannya, berupaya melakukan sesuatu agar hubungan ini kembali terbangun. Dan satu lagi, ada express your love. Tunjukkan cintamu. Nyatain perasaan kamu sebenarnya. Gak perlu ada ego, gak perlu ada sifat keras, gak perlu ngerasa dicintai semua orang. Karena kalau kamu udah menjaga satu cinta kamu ini aja, sebenarnya hidup kamu udah sempurna. Jadi gak perlulah kayak aku banyak yang suka, aku banyak yang cinta kok, aku disukai banyak orang, aku banyak pilihan. Kalau bisa jangan seperti itu lagi mindsetnya. Karena kalau kamu berpikir selalu orang banyak yang suka sama kamu gak bakalan dapet satupun jadinya. Karena kamu menjaga yang satu aja gak bisa gitu. Gimana mau menjaga cinta yang banyak orang? Jadi cukup pertahankan satu cinta ini, ekspresikan cinta kamu, jangan malu untuk berjuang, jangan gengsi untuk berjuang, apalagi yang ngerasa banyak pilihan gitu. Oke, Leo, aku rasa sampai di sini aja. Ini nggak resonate buat semua Leo, nggak cocok buat semua Leo. Kalian ambil cerita positifnya aja. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah!
Nah, kita sekarang ke Sagittarius ya. Oke, Sagittarius. Aku tarik energi kamu dulu. Kita lihat energi kamu, Sagittarius. Pertama ada Seven of Pentacles, lalu Two of Swords, Queen of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Cups, dan Page of Pentacles. Oke, sekarang kita tarik energi orang yang sedang dealing dengan kamu, Sagittarius. Bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan atau istri maupun suami. Oke, pertama ada Nine of Wands, dan Knight of Swords. Kemudian The Hermit, Five of Swords, Six of Cups, sama The Star. Oke. Jadi gini ya, Sagittarius. Di baris pertama ini energi kamu, baris kedua orang yang dealing dengan kamu. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Oke, aku lihat di sini di kartu-kartunya kamu sedang bingung, kamu sedang meratapi sesuatu, sedang mengevaluasi sesuatu yang terjadi di hubungan ini. Beberapa dari Sagittarius juga, mungkin ini beberapa ya, ada yang mengalami gejolak finansial atau keuangan, sehingga kalian itu selama ini banyak fokus ke finansial, tanggung jawab, pekerjaan gitu. Dan beberapa berhasil mendapatkan kestabilan finansial itu. Tapi entah mengapa setelah kalian stabil, kalian sangat berhati-hati untuk menghadapi orang ini, orang yang dealing dengan kalian ini. Karena di sini aku juga lihat entah kamu atau dia pernah ada mungkin ini sekarang juga terasa ya, ada kesan kayak mementingkan diri sendiri. Ada yang memiliki pride, ada yang memiliki ego. Jadi itu bisa kamu, bisa dia. Gitu. Orang ini, orang yang dealing dengan kamu Sagittarius, dia sekarang sedang healing. Dia lagi cari pencerahan atas apa yang dia lakukan, maupun itu yang baik ataupun yang buruk. Dia masih mencari pencerahan tentang hal itu, supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan lagi untuk hubungan ini. Karena dia di sini ngerasa
kamu yang nggak peduli sama dia selama ini. Sedangkan kamu tuh merasa dia mementingkan diri sendiri, gitu. Bisa juga di sini ada isu orang ketiga, karena hubungan ini udah nggak stabil. Beberapa dari Sagittarius fokus dengan finansial, fokus dengan hal-hal lain. Itu yang ngebuat si orang ini jadi kayak, kok aku enggak diprioritaskan kayak gitu. Sedangkan kamu ngerasa dia kok egois ya, dia nggak tahu apa yang harus aku kerjakan, dia nggak ngerti tentang tanggung jawab kamu gitu. Tapi orang ini tuh masih mau berjuang, dia masih mau dia tuh masih berharap, dia ingat semua kenangan kalian selama ini, dia ingat semua hal-hal yang indah di hubungan ini, dia ingat. Tapi ya itu, kalau kalian misalnya mau bersatu lagi, mau ketemu lagi, memperbaiki ini semua, dia mungkin di sini lebih banyak kayak defensif, dia itu lebih kayak dia bicara nanti tentang apa yang dia rasain selama ini. Mungkin dia nanti bakalan ngomong, kok kamu selama ini kayak gini. Kalau aku misalnya ada orang ketiga, itu kan karena kamu begini begitu. Nah itu maksudnya. Jadi nanti dia bakalan membela diri juga gitu. Dia bakalan ngasih tahu kesalahan kamu selama ini di mana. Jadinya dia berbuat yang kayak gitu-gitu. Oke, kita clarify dulu ya. Dari garis pertama. Pertama ada King of Swords. Nah, mungkin kamu Sagittarius yang selama ini kelihatan seperti otoriter, atau mungkin kelihatan seperti orang yang selalu pengen ngerasa kamu yang mengendalikan hubungan ini. Kamu mungkin karena kamu itu lebih dari dia, atau kamu punya fokus yang lebih dari dia, jadi itu yang membuat kamu bingung jadinya, bingung dan terlihat kayak seperti nggak peduli sama orang ini, padahal kamu cinta. Ada Death, kamu harus bertransformasi, kamu harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Kamu harus tahu kalau kamu itu juga punya kesalahan. Bukan hanya dia saja yang salah. Dia itu punya kesalahan, tapi kamu juga punya kesalahan. Kamu harus sadar di mana bagian kamu yang salahnya gitu. Ada Knight of Cups. Nah, kamu harus memperbaiki. Kamu harus datang ke dia kalau menurut kamu dia pantas untuk diperjuangkan. Dan Four of Wands, kamu sebenarnya cocok sama dia, kamu stabil, kamu seimbang. Dan di sini juga bisa berarti setelah kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, terutama soal finansial, setelah kamu mapan, kamu sangat berhasrat untuk menikahi orang ini. Itu sebenarnya keinginan kamu nantinya. Terus ada King of Wands. Kamu punya kemauan yang tinggi ke dia. Kamu begitu melihat dia dari dekat maupun dari jauh, terutama pada saat kalian separation atau lagi nggak komunikasi gitu. Terus ada Page of Pentacles. Ini pas banget Page of Pentacles.
Kayaknya bener deh kalau banyak dari kalian itu yang lagi terganggu soal finansial, lagi butuh bantuan, terutama untuk finansial. Jadi itu yang membuat fokus kamu terbagi-bagi dengan pekerjaan maupun asmara. Oke, sekarang kita clarify baris kedua. Pertama ada Four of Pentacles. Four of Pentacles. Dia juga masih bingung sama kamu. Ya itulah. Kalian mungkin sama-sama keras, kalian mungkin sama-sama pengen dimengerti. Jadinya saling bingung. Terus ada the lovers. Jadi kalau dia nanti pengen bicara, yang kamu rasa kesannya kayak nyudutin kamu, itu sebenarnya nggak sepenuhnya dia pengen kayak gitu. Dia pasti juga pengen kalian tuh bicara dari hati ke hati untuk memperbaiki hubungan ini. Lalu ada Five of Cups. Dia sebenarnya juga kehilangan kamu. Kalau misalnya kalian lagi berpisah, dia juga ngerasa kalau kamu itu kebahagiaan dia. Hanya saja dia sekarang lagi healing, lagi mencoba seimbangkan hati pikirannya, terutama soal emosional dalam menghadapi hubungan ini. Lalu ada Ace of Pentacles. Dia menimbang apa baik buruknya hubungan ini. Mungkin itu termasuk salah satu dari healingnya dia. Dia ngerasa dia perlu merenungkan hal-hal positif dan negatif di hubungan ini. Kalau misalnya dia rasa banyak positifnya, mungkin dia bakalan masih mau kembali sama kamu. Lalu ada Two of Wands. Dia lagi wait and see. Dia melihat kamu dari jauh, tapi dia juga menunggu. Dia menunggu kamu. Apakah kamu mau kembali sama dia atau enggak? Kalau misalnya lagi separation ya, lagi terpisah, ada Page of Swords. Dia stalking kamu, dia mata-matai kamu dari jauh. Gimana kabar kamu sekarang? Kamu ngapain? Sama siapa? Jadi walaupun dia lagi healing, lagi penyembuhan diri, dia tetap kok ingat kamu. Dia stalking kamu. Kita lihat pesannya ya. Dari dompet cute aku ini. Ini isinya pesan dari malaikat cinta atau romance angels. Oke, aku buka dulu. Kita ambil dengan tutup mata. Ada unrequited love. Oke. Salah satu merasa cintanya tak terbalas karena salah satu begitu terlihat tidak peduli dengan hubungan ini. Ada honeymoon. Kalian perlu untuk kalian perlu untuk melakukan sesuatu yang romantis, melakukan sesuatu yang membuat hubungan ini jadi berbunga lagi, jadi berwarna lagi. Ada wedding nih. Perjuangkan hubungan ini kalau memang ingin menikah dengan dia. Terus this could be the one. Dia bisa menjadi satu-satunya untuk kamu. Dia bisa menjadi the one buat kamu. Ada peluang dia bisa jadi satu-satunya. Jadi jangan berhenti berjuang. Make the effort, kan? Lakukan upaya. Berjuang untuk hubungan ini. Nah, release your ex. Oke. Lepaskan semua apa yang pernah terjadi selama ini, terjadi di masa lalu yang membuat kalian itu goyah. Jadi release your ex itu bisa kayak melepaskan bayang-bayang masa lalu yang mempengaruhi kalian selama ini,
atau bisa juga melepaskan perbuatan kalian selama ini dari masa lalu, dari hal-hal yang tidak baik. Itu harus bisa kalian lepaskan supaya ya aura positifnya terasa terus ketika kalian mau memperbaiki hubungan ini lagi gitu. Oke ya, yang Sagittarius ini nggak resonate buat kamu semua, nggak cocok buat kamu semua. Ambil hal-hal positifnya aja ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Dah.